Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Dengan izin dan kemudahan dari Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Arba'una Su'alan ajaba anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-28. Wa mal mufarridun, siapakah al mufarridun itu? Ya, apa yang dimaksud dengan al mufarridun? Kata penulis hafizahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun? Qala adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, ya, telah mendahului, ya, al mufarridun, ya, al mufarridun telah berjalan duluan, telah berada di depan. Maka para sahabat bertanya, wa mal mufarridun, siapa yang dimaksud dengan al mufarridun wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya al mufarridun adalah adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan al mufarridun, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka inilah yang berada di depan, mereka inilah yang mendahului. Maka ini menunjukkan keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat infaradu an ghairihim wa sabaquhum bil ujur. Laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah itu mendahului selainnya, ya, mendahului selainnya. Wa sabaquhum bil ujur, dan mendahului mereka di dalam masalah pahala. Ya, dan di sini, ya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan itu asalnya bahwasanya, ya, laki-laki dan perempuan itu sama, ya, dalam masalah pahala, dalam masalah ibadah. Kalau mereka melakukan amalan saleh, maka dibalas dengan balasan yang sama, ya, balasan yang sama. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amalan saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah ibadah, dalam masalah pahala. Ya, zikirnya laki-laki sama dengan zikirnya perempuan. Salatnya laki-laki sama dengan salatnya perempuan. Puasanya laki-laki sama dengan puasanya perempuan. Ya. Sampai ada dalil yang membedakan. Ya, kalau ada dalil yang membedakan, baru berbeda. Misalnya dalam masalah akikah, ya, beda antara laki-laki dengan perempuan. Demikian juga masalah warisan, beda antara laki-laki dengan perempuan. Ya, masalah diat, beda antara laki-laki dan perempuan. Masalah pembebasan budak, beda antara laki-laki dan perempuan.
Tapi selama tidak ada dalil yang membedakan, maka itu hukum asalnya sama. Ya, pahalanya juga sama. Ya, pahalanya juga sama. Maka ketika perempuan banyak berzikir kepada Allah, mereka juga akan mendapatkan pahala yang besar. Mereka juga akan mendahului. Kemudian yang kedua dari faedah hadis ini, al-hatsu 'ala al-iktsari min dzikrillah ta'ala wa bayanu fadlil dzakirin. Motivasi untuk memperbanyak berzikir kepada Allah dan penjelasan akan keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan bahwasanya zikir itu terbagi dua. Ada namanya zikir mutlak. Zikir mutlak yaitu zikir yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ya, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ya, kapan saja seorang itu berzikir. Ya, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka silahkan perbanyak zikir. Ya, kapan saja, di mana saja. Ya, zikirnya juga tidak ada masalah. Mau zikir subhanallah bihamdi, mau zikirnya astaghfirullah, mau zikirnya ya la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak terikat ya, waktu dan tempat. Nah, ini disebut dengan zikir mutlak. Dan yang kedua ada yang disebut dengan zikir muqayyad. Ya, zikir yang terikat. Apakah itu terikat dengan waktu, ya, terikat dengan sebab, atau terikat dengan tempat? Ya, maka yang seperti ini, ya, itu harus didatangkan sesuai dengan petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti zikir, ya, setelah salat, zikir setelah salat, ini harus sesuai dengan petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya 33, ya. Nah, ini harus sesuai dengan petunjuknya Nabi SAW. Tidak boleh ditambah-tambah. Misalnya, oh saya mau zikir 50 kali. Ya, habis sholat saya baca subhanallah 50 kali. Ya, alhamdulillah 100 kali. Ya, Allahu Akbar 200 kali. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Demikian juga ketika memakai pakaian, ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, ya, itu semua ada zikir-zikirnya. Ada zikir pagi, ada zikir sore. Nah, ini disebut dengan zikir muqayyad yang terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Adapun zikir mutlak silahkan, tidak ada masalah. Ya, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh seorang membuat zikir-zikir lalu ditetapkan sekian jumlahnya. Ya, nanti di waktu sekian baru dibaca. Ya, hari ini zikirnya begini, besok zikirnya begini. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya, kenapa? Karena ya tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Jadi motivasi untuk banyak berzikir, silahkan perbanyak berzikir kepada Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, faedah yang lain dari hadis ini, ya, adalah istihbabu kathrati dzikri wal insyighalu bihi. Ya, dianjurkan untuk banyak dan sibuk dengan zikir. Ya, dianjurkan untuk memperbanyak berzikir dan sibuk dengannya. Dan kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya di antara keutamaan zikir, ya, di antara keutamaan zikir itu akan menjadikan seorang tidak akan, ya, menggibah orang lain, tidak akan menggunjing orang lain. Kenapa? Karena dia sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapan seorang itu, ya, lupa, ya, lalai dari Allah, maka biasanya dia akan melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, dia akan melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, fa inna as-sabqa fil akhirati innama yakunu bi kathrati ta'at. Karena, ya, seorang itu akan menjadi terdepan di akhirat itu disebabkan karena banyaknya ketaatan yang dia lakukan di dunia ini.
ya, wal ikhlasi fil ibadat, dan ikhlas di dalam ibadah. Ya, jadi kalau seorang ingin menjadi terdepan nanti di akhirat, maka di antara kuncinya adalah ya, banyak melakukan ketaatan di dunia dan sekaligus mengikhlaskan ketaatan itu, mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, faedah yang lain dari hadis ini bahwasanya zikrullah yakunu bil lisan faqat aw bil qalbi faqat aw bil lisani wal qalbi ma'an wa hiya a'laha rutbah. Ya, zikir itu kadang dilakukan oleh lisan saja dan kadang dilakukan oleh hati saja. Inilah yang biasa disebut dengan istilah tafakkur. Ya, dan kadang dilakukan secara bersamaan lisan dengan hati. Dan ini yang paling tinggi, ya, kedudukannya, tingkatannya. Kalau seorang itu berzikir dengan lisannya, ya, dan dia resapi dengan hatinya, ya, nah, ini tingkatan yang paling tinggi, ya, tingkatan yang paling tinggi. Kemudian di antara faedah hadis, ya, bahwasanya zikrullahi min a'zami asbabis tsabat. Bahwasanya zikir kepada Allah itu di antara sebab, ya, kekokohan. Ya, sebab kekokohan. Kalau seorang banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan kokoh. Ya, dia akan kokoh, keimanannya insyaallah akan kuat. Ya, akan kuat. Nah, dan bahkan sebenarnya kalau ya disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullah taala, menyebutkan bahwasanya ibadah-ibadah itu dilakukan untuk berzikir kepada Allah. Ya, jadi ibadah-ibadah itu dilakukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itulah yang paling tinggi, itulah yang paling besar nilainya di sisi Allah. Karena seorang itu salat untuk mengingat Allah. Ya, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah, tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Membaca Al-Qur'an itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga ibadah yang lain, semuanya ditegakkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahwa i'lam anna fadilat dzikri ghairu munhasirah fi at-tasbih wa at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir wa nahwiha, bal kullu 'amalin lillahi ta'ala bi ta'atin fa huwa dzakirun lillahi ta'ala fa kullu 'amilin lillah ta'ala bi ta'atin fa huwa dzakirun lillahi azza wa jalla. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya ketahuilah keutamaan zikir itu tidak ada batasannya. Ya, keutamaan zikir itu tidak ada batasannya. Baik itu ucapan tasbih, ya, ucapan tahlil, ucapan tahmid, ucapan takbir dan selainnya. Bahkan semua orang yang melakukan amalan karena Allah, ya, semua orang yang melakukan ketaatan karena Allah itu disebut dengan dzakirullillahi ta'ala. Itu adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melakukan ketaatan sebenarnya itu artinya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini terdapat pelajaran sebenarnya bahwa kadang orang itu memahami bahwa ya nanti dia anggap dirinya berzikir kalau dia ucapkan dengan lisannya. Padahal zikir itu maknanya lebih luas. Ya, kita melakukan ketaatan itu artinya zikir kepada Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Kayak membaca Al-Qur'an itu adalah, ya, zikir. Hadir di majelis ilmu seperti ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang seperti ini akan mengingatkan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi coba kalau misalnya kita berada di tempat yang melalaikan, di tempat permainan, di tempat yang di situ, pasti kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita akan tertawa terbahak-bahak, kita akan teriak-teriak dan seterusnya. Ya, kenapa? Lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau coba kita duduk-duduk seperti ini kita pasti mengingat Allah. Makanya hati kita itu akan merasa tenang.
hati kita akan merasa tenang. Ya, kenapa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, tempat yang seperti ini disebut dengan taman-taman surga. Dan yang namanya taman itu kalau orang berada di dalamnya pasti dia akan merasa tenang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sini terdapat faedah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya kullu amilillahi ta'ala bi ta'atin fa huwa dzakirun lillahi azza wajal. Ya, semua ya atau setiap orang yang melakukan amalan, melakukan ketaatan, maka dia adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan dari hadis ini yang kata Nabi SAW, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun telah mendahului. Siapa yang dimaksud dengan al-mufarridun? Kata Nabi SAW, adzakirun Allah katsira wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.